Tolong dipahami lagi. Oke. Nah, itu untuk besaran vektor dan besaran skalar. Nah, kemarin kan juga sudah Ibu apakan? Apa bedanya jarak dan perpindahan? Ya kan? Kalau jarak gimana ceritanya? Misalnya A, dari kota A ke kota B, balik ke kota C. Ini jaraknya 6 meter. Ini jaraknya 4 meter. Nah, jaraknya berapa? Kalau dari A kota B kota C berapa jaraknya? 10 meter. Nah, 10. Nah, berarti bisa kita simpulkan ini adalah besaran skalar. Kalau besaran vektor perpindahan gimana cara mencarinya? 6 dikurang 4 jadinya 2 meter perpindahannya. Nah, berarti kita melihat titik awal dan titik akhir. Nah, berapa titik awal titik akhirnya 2 meter kan? Jadi jawabannya 2 meter. Nah, hubungan jarak dan perpindahan di sini itu apa? Kalau perpindahan itu kita bisa untuk mencari kecepatan S per T. Kalau untuk mencari ini skalar hubungannya dengan kelajuan. Nah, jadi kalau ada vektor yang panah dikit di sini ini adalah namanya kecepatan. Kalau nggak ada tanda panah di atas itu berarti dia besaran skalar. Berarti dia kelajuan. Nah, kalau kelajuan jarak apa rumusnya? Jarak per waktu. Kalau ini perpindahan per waktu. Nah, jadi itu yang harus Anda bedakan. Oke, jadi konsep besaran skalar, besaran vektor. Kalau yang tanya kelajuan gimana carinya, cara mencari kecepatan apa yang harus kita cari. Jadi sama-sama S per T ya, tapi S-nya kalau kecepatan S-nya itu artinya apa? Perpindahan. Kalau S yang untuk yang ini kelajuan berarti jarak. Ini kalau di sini apa nih isinya? Jarak berarti 10 ya. 10 meter dibagi misalnya waktu yang diperlukan 2 sekon lah misalnya. Jadi isinya 5 meter per sekon. Contoh ini gimana? Perpindahannya berapa tadi? 2 ya. 2 meter. Waktunya misalkan sama-sama 2 sekon. Berarti isinya adalah 1 meter per sekon. Oke, konsep ini yang harus dimengerti. Oke. Ini kalau skala. Jadi yang pertama apa kerjaan Anda dulu? Ini besaran skalar atau vektor ya? Itu yang pertama, kalau ada soal. Dah, yang kedua, baru Anda apakan? Ini masuk GLB, GLBB, atau gerak melingkar, dia atau gerak parabola. Itu dia kerja Anda. Habis itu yang harus Anda ketahui, kelajuannya tetap atau enggak. Kalau kelajuan tetap, pasti dia gerak lurus beraturan, atau gerak melingkar beraturan. Itu dia. Atau gerak parabola, nggak ada yang beraturannya. Gerak parabola itu pasti dia tidak beraturan, berubah beraturan, pasti itu. Oke. Nah, itu yang harus Anda identifikasi kalau ketemu soal. Nah, oke. Di sini, dah. Coba dulu kerjakan soal. Nah, sebuah mobil bergerak dari P ke Q. Sebuah mobil bergerak dari P ke Q. Coba catat soalnya. Sebuah mobil bergerak dari P ke Q dengan kelajuan tetap 20 meter per sekon. Dengan kelajuan tetap 20 meter per sekon. Sebuah mobil bergerak dari P ke Q dengan kelajuan 20 meter per sekon. Kemudian mobil itu bergerak dari Q ke R. Sebuah mobil bergerak dari P ke Q dengan kelajuan tetap 20 meter per sekon. Kemudian mobil itu bergerak dari Q ke R dengan kelajuan yang sama selama 20 sekon. Kemudian mobil itu bergerak dari Q ke R dengan kelajuan yang sama selama 20 sekon. Tentukan A. Selang waktu PQ. Tentukan A. Selang waktu PQ. B. Kelajuan rata-rata. B. Kelajuan rata-rata. C.
kecepatan rata-rata untuk perjalanan P ke R. C, kecepatan rata-rata untuk perjalanan dari P ke R. Ya, itu gambarnya ya. Gambarnya itu. P ke Q lintasan lurus, Q ke R lintasan lurus, P ke R. Jadi kayak segitiga. Habis itu siku-siku di Q. P ke Q jaraknya 400, Q ke R jaraknya 300 meter. Nah, silakan dikerjakan dulu. Dah, ini gambarnya udah ya. Udah gambarnya. Nah, silakan dikerjakan dulu. Kalau udah ada yang dapat, silakan ditunjukkan hasil kerjanya. Ya, udah siap. Berapa A? Yang A 20 sekon, Bu. Ya, yang A 20 sekon. Yang B? Nah, yang A coba dijelaskan ke temannya. Bisa. Kalau misalkan diarahkan kamera atau gimana. Misalkan gini, Bu. Kan rumus dari kecepatan itu V sama dengan S per T. Jadi V-nya sudah diketahui yaitu 20 meter per sekon. S-nya diketahui 400 meter per T. Jadi untuk membalikkan rumus tuh T sama dengan S per V. S sama dengan 400 per 20 meter per sekon. 40 bagi 2, 20 sekon. Coba. Udah ya, udah kelihatan? Udah? Udah ada kelihatan ya? Oke, itu dia. Jadi kan jarak dari P ke Q itu udah jelas tuh 400. Oke. Udah jelas 400. Habis itu dengan kelajuan tetap. Nah, berarti kalau rumusnya S sama dengan V kali T. Cari T apa? S per V. Jaraknya berapa P ke Q? 400. Kelajuan udah diketahui juga kan? Apa katanya? 20 meter per sekon. Nah, jarak 400 bagi 20 berapa? 20 sekon. Nah, gampang ya. 1A. Nah, B dan C. Siapa yang bisa? Yang B 17,5, Bu. Ya, bisa dijelaskan ke temannya. Bisa, Bu. Nah. Langsung saja, rumus kelajuan rata-rata itu kan V sama dengan S1 ditambah S2 per T1 ditambah T2. Bisa Tadi dijelaskan. sudah diketahui. Tidak dituliskan gitu. Pakai laptop, Bu. Oke. Bisa share screen, nak. Di foto, Bu. Oh ya, udah jelaskan aja lah. Oke, Bu. Jadi rumus kelajuan rata-rata itu V sama dengan S1 ditambah S2 per T1 ditambah T2. Tadi sudah diketahui bahwa S1 400, S2-nya 300 per T1-nya 20 dan T2-nya 20 juga tadi dari hasil pencarian yang A. Jadi 400 ditambah 300 jadi 700 per 20 ditambah 20 sama dengan 40. Jadi 700 per 40 sama dengan 17,5 meter per sekon. Udah ya, udah Ibu apakan, Ibu tuliskan. Ada pertanyaan?
Kalau kelajuan rata-rata, kecepatan rata-rata, itu rumusnya ya. Nah, kenapa itu? Jadi jangan dianggap pula rumusnya harus diingat. Misalkan kayak gini. Kayak misalnya, ada nilai kelas ini kelas apa? AT. Oke, nilai kelas fisika kelas ini adalah ada nilainya misalnya dapat nilainya adalah 80. Ada 75. Ada nilainya misalnya berapa lagi 90. Nah, misalkan kelas ini isinya 5 orang misal aja ya. Oke, misalnya isinya 5 orang, 95 dia dapat 100. Kalau ditanya berapakah rata-rata nilai kelas itu, gimana cara kita nyarinya? Nilai kelasnya ada 80, 75, 90, 95, 100. Isi kelas ini misalkan 5 orang nih, misal 5 orang. Berapakah nilai rata-rata kelas itu? Cara mencari rata-rata gimana? Kita jumlahkan semuanya kan? Jumlahkan. Bagi Dengan jumlah jumlahnya. Karena kelas kita isinya 5 orang tadi misalkan, jadi bagi 5. Kan sama juga dengan itu konsepnya. Yang ditanya sih sekarang apa? Rata-rata, kelajuan rata-rata, rata-rata. Kalau rata-rata itu apa? Dijumlahkan semuanya kan? Kalau karena konsepnya V itu S per T, ya udah jumlahkan aja. 2 tambah S1 tambah S2 per waktunya. Kan konsepnya V sama dengan S per T. Nah itu dia. Ya. Oke, yang nomor C. Supaya bisa jarak P ke R. Sebenarnya itu kan bisa pakai Pitagoras ya. P ke R. Kan ada ingat Pitagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Dengan yang C siapa yang bisa? Berapa isinya C? Berapa isinya? Saya bisa? Berapa isinya C? Kecepatan rata-rata. Kalau tadi nanyanya apa? Kelajuan rata-rata. Sekarang kecepatan rata-rata. Kalau kelajuan rata-rata tadi apa? Jumlah jarak per waktu. Sekarang kecepatan. Kecepatan apa tadi konsep kita? Perpindahan per waktu. Itu dia. Kan tadi itu konsep kita dari ya, kelajuan kecepatan ya. 1 jawabannya, Bu. 1. Enggak. Apa? Ada jawaban yang lain? Nah, kalau tadi kenapa ditambahkan? Karena kita konsepnya besaran skalar. Kelajuan rata-rata yang namanya. Sekarang apa? Kecepatan rata-rata. Kecepatan apa konsepnya? Perpindahan. Titik awal, titik akhir. Nah, itu tadi konsep kita. Nah, sama sekali. Bahas aja lah ya. Nah, jadi ini ceritanya kalau ini adalah kelajuan. Oke, ini kelajuan ya. Bukan pakai ini, sorry. Pakai ini ya. Kalau kelajuan kan V biasa aja. Kelajuan. Ini soal kita tadi. Yang C itu apa yang tanyanya? Kecepatan rata-rata. Oke, jadi rumusnya apa? Kecepatan rata-rata ini adalah Delta S per delta T. Oke, delta S per delta T. Jadi S yang di sini apa? Perpindahan. Perpindahan. Dibagi dengan waktu. Perubahan waktu. Oke, jadi kalau perpindahan dari T ke R. Nah, kan ini ya. Mana di sini aja lah. Kan ini. P, Q, R. Yang ditanya apa? Kecepatan rata-rata perjalanan dari P ke R. Oke, ini dia. Perpindahannya kan ini ya. Walaupun dia berjalan memang dari P ke Q, Q ke R, kan itu cerita tadi. Tapi yang namanya perpindahan, kita hanya memperhatikan titik awal, titik akhir. Nah, makanya perpindahan per waktu. Perpindahannya berapa? Ini 400. Ini 300. Nah, kan bisa pakai apa? Pitagoras. Pitagoras kalau ini 4, 3, berarti ini pasti
500, ya kan? Kan Ya, A Bu. kuadrat dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, 400 kuadrat tambah 300 kuadrat. 300 kuadrat. Nah, carilah sampai ke bawah, dapat A-nya adalah 2005. Berarti akar dari sini. Dapat S-nya adalah 500. Ceritanya. Nah, masuklah sini 500 per. Waktu yang kita butuhkan berapa? 20 sekon. 40. Karena di sini dia butuh waktu 20 sekon, di sini butuh waktu 20 sekon. Jadi 40. 500 lagi 40 berarti isinya 20 12,5 meter per sekon. Arahnya gimana? Karena ini adalah kecepatan, tentu pakai arah. 12,5 meter per sekon dari P ke R. Itu isinya. Bisa ya? Ada ngerti? Bisa? Nah, jadi kan itu. Jadi B dan C itu tolonglah kalau belum paham, tolonglah dihayati lagi. Apa sih bedanya pelajar rata-rata, apa beda kecepatan rata-rata. Nah, oke. Nah, untuk soal yang pertama. Nah, catat soal yang lain ini lagi. Sebuah sepeda bergerak. Ini siapa yang di atas motor ceritanya? Sebuah sepeda bergerak pada jalan lurus. Sebuah sepeda bergerak dengan jalan lurus dan kedudukannya setiap saat. Sebuah sepeda bergerak pada jalan lurus dan kedudukannya setiap saat. Dapat dinyatakan dengan X sama dengan 2T kuadrat kurang 5T kurang 1. Sebuah sepeda bergerak pada jalan lurus dan kedudukannya setiap saat dapat dinyatakan oleh X sama dengan 2T kuadrat kurang 5T kurang 1. Di mana X dalam meter, T dalam sekon. Di mana X dalam meter, T-nya dalam sekon. Yang ditanyanya kecepatan rata-rata sepeda. Kecepatan rata-rata sepeda pada saat T sama dengan 1 sekon dan P saat waktu 2 sekon. Yang ditanya kecepatan rata-rata sepeda antara T sama dengan 1 sekon dan T sama dengan 2 sekon. Nah, kalau ini gimana caranya? Apa tadi rumus kecepatan rata-rata? Perpindahan dibagi dengan perubahan waktu. Perubahan waktu yang diperlukan. Nah, kalau gini gimana? Nah, ini berarti kecepatan apa nih? Kecepatan, persamaan apa? Persamaan jarak. Apa persamaannya jarak? Skalar. Persamaan apa nih? X sama dengan 2T kuadrat kurang 5T kurang 1. Ini kenapa Ibu katakan persamaan jarak? Sudah jelas saja jarak. Ini aja meter. Iya kan? Yang meter apa? Yang satunya meter apa? Jarak kan? Nah, oke. Jadi itu. Ini adalah persamaan jarak. Sekarang, nah, misalkan nih, bukan yang soal. Misalkan ada soal lain nih, Ibu tambahkan. Berapakah diketahui ini nih ceritanya X sama dengan 2T kuadrat kurang 5T kurang 1. Berapakah kecepatan saat T-nya 3 sekon? Saat waktu 3 sekon. Gimana cara Anda mencarinya? Ini di luar soal yang ini ya. Misalkan ada soal lain. Berapakah kecepatan saat saat waktu 3 sekon? Gimana cara mencarinya? Oke, ini panjang itu apa? Besaran pokok ya. Ya, pelajaran kita yang sebelumnya, panjang itu adalah besaran pokok. Kalau kecepatan itu adalah masuk besaran apa? Besaran turunan. Turunan. Oke, bagus. Nah, sekarang gimana caranya dari persamaan yang panjang ini atau jarak ini kan sama dengan panjang ya. Panjang, jarak kan sama meter itu, sama-sama meter. Sekarang gimana caranya kita merubahnya ke persamaan kecepatan. Jadi kita memakai apa? Diferensial. Ada ingat pelajaran SMP-nya? dV per
T. Ada ingat? Menurunkannya. Gimana caranya menurunkan 2T kuadrat kurang 5T kurang 1 apa turunannya ini? 4T 4T kurang 5T. kurang 5. Iya kan? Ya, Bu. Nah, 4T kurang 5. Jadi 2 kali 2 ini dikalikan. Nah, jadi karena T-nya turun, kan turunan tadi. Jadi pangkat T-nya kurang 1. Ini kan dari 2, pangkat 2 kan. Jadi Iya. T-nya kurang 1. Habis ini kan 5T ini kan sama dengan 5T pangkat 1 kan. Jadi 1 kali 5 berapa? 5. Berarti 5. Ya, karena T-nya udah kita turunkan, berarti T-nya habis. Jadi 4T kurang 5. Kalau 1 itu kan tidak punya apa kan, tidak punya T ya. Maksudnya tidak ada apa yang di belakangnya, berarti dia langsung kita hitung. Itu misalkan kalau soalnya ini, berarti perumusannya 4T kurang 5. Berarti kalau ditanya tadi misalkan berapa V dalam 3 sekon, nah masukkan aja angka 3 sekon. 4 kali 3 kurang 5. Misalkan itu soalnya. Oke. Nah, kita balik lagi ke soal kita yang tadi. Soalnya apa? Berapakah kecepatan rata-ratanya? Oke, tinggal dimasukkan kan? Pas ke 1 sekon berapa? Apa tadi apanya? X sama dengan 2T kuadrat ditambah 5T kurang 1. Nah, masukkan aja lah. Apa jadinya X-nya nih? 2 dikali 1 kuadrat Tambah ditambah 5 dikali 1 sama 1. Kurang 1 sama 2 dengan ditambah 5 dikurang 1. 2 ditambah 5 berapa dikurang jadinya? 1. 6 meter ya. Jangan lupa 1. Iya, Bu. Nah, T berapa? 2 ya. 2 sekon. Nah, 2 dikali 2 kuadrat tambah 5 dikali 2 dikurang 1. 2 dikali 4 ditambah 10 kurang 1 sama dengan 17. sama dengan 17. Nah, berarti mencari V rata-ratanya gimana? X X2 per T. Kurang X1 per T2 kurang Berarti 17 17 kurang 6 per 2 kurang 1. 2 per 2 kurang 1. Hasilnya 11 meter per sekon. Per sekon. ya, bisa? bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, aman. Dah. Kita lanjut. Nah, sebuah kereta yang panjangnya 150 meter. Sebuah kereta yang panjangnya 150 meter bergerak. Sebuah kereta yang panjangnya 150 meter bergerak dengan kecepatan konstan. 72 km per jam. 72 km per jam. Kereta tersebut melewati jembatan. Kereta tersebut melewati jembatan yang panjangnya 600 meter. Kereta tersebut melewati jembatan yang panjangnya 600 meter. Hitunglah waktu yang diperlukan melewati jembatan itu. Hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk melewati jembatan itu. Dah? Oke, silakan kerjakan. Nah, apa kerja kita dulu kalau soal fisika ini? Buat gambar. Jadi Anda visualisasikan cerita itu ke gambar. Nah, Anda buatlah gambar kereta, Anda buatlah gambar jembatan. Oke, itu kerja Anda kalau menyelesaikan soal fisika. Oke, silakan. Nah, apa nih ceritanya? Nah, sebuah kereta panjangnya 150 meter. Lalu melewati sebuah jembatan. Dan misalkan ada kereta. Ini ada kereta di sini misalkan. Nah, dia melewati jembatan. Melewati jembatan. Misalkan.
Nah, kereta ini panjangnya adalah 150 meter. B-nya konstan. 72 km per jam. Luas jembatan 600 meter. Jadi tanya T-nya. T-nya buat dalam sekonnya. 37,5 meter per sekon, Bu. Ya, 37,5. Nah, bisa dijelaskan? Panjang keretanya 150. Kemudian melewati jembatan 500 meter. Berarti 600 meter. Berarti kereta harus menempuh jarak 600 meter ditambah 150 meter sama dengan 750 meter. Rumusnya T sama dengan jarak per waktu. 750 meter tadi per 20 meter per sekon sama dengan 37,5 meter per sekon. T sama dengan S per T. T-nya karena dalam 72 km per jam, maka dulu 72 km per jam. 2 meter berapa jadinya? Panjangnya 2 kali 1000 meter per jamnya 36. Oke. Udah connect? Ya, Bu. Nah, dari kilometer ke jam ke meter ke sekon 70. Kalau kilometer ke meter kan kali 1000. Kalau jam ke sekon kan 3600. Berarti ini hasilnya adalah 20 meter per sekon. dan ubah aja sini 750 meter per 20 meter per sekon. 750 bagi 75 bagi 2 berapa? 37,5 meter per sekon. Kenapa meter per sekon? Meternya habis. Dah, jadi 37,5 sekon. Oh iya, meter per sekon. Ya? Balayang juga ya. Nah, nggak ada masalah ya? Ya, Bu. Lanjut. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu dari kereta. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu dari kereta yang bergerak menurut garis lurus. Dari kereta yang bergerak menurut garis lurus dalam waktu 5 detik. Dari grafik ini dapat ditentukan jarak yang ditempuh dalam 4 detik adalah. Dari grafik ini dapat ditentukan jarak yang ditempuh dalam waktu 4 detik adalah. Oke, gambarnya. Ini T waktu, ini T 0, 4, ini 20, 10, 60, 80, terus 2, di situ 4 ke 80. Nah, grafiknya kayak gini. Bu, jarak yang ditempuh tadi 4 detik, Bu. Ya, dari grafik ini dapat ditentukan jarak yang ditempuh dalam waktu 4 detik, yaitu. Ya, ini ya, banyak grafiknya. Ini. Nah, silakan.
Ya. Oke, berapa dari 4 sekon ini kan bisa aja ya langsung adalah luas daerah di bawah. Ini. Nah, berarti berapa nih? Berarti kalau dari 0 ke 2 itu bentuknya apa? Segitiga, ya kan? Segitiga sama siku. Alas kali tinggi per 2. Alasnya berapa? 2. 2. 2 Tingginya 60. dikali 60 60 per 2. sama dengan 60. 60. Nah, habis itu ini lagi. Ini apa? T 2 sekon sampai dengan T 4 sekon. Nah, bentuknya apa? Jajar Trapesium. apa? Bukan jajar bintang. Trapesium, Bu. Trapesium. Oke. Trapesium. Trapesium itu apa? Jumlah sisi sejajar kali tinggi per 2. Ada yang sejajar apa? Yang ini kan? Iya, 60 sama 80. 10 tambah 80. 80 Sisi sejajar kali tinggi. Tingginya nih. Tingginya 2, Ini 2. alasnya 2. per 2. Tambah Per 8 2. apa? Iya, 140. 140. 40 Nah, tambahkanlah. 200. 200. 200 meter. Nah, bisa ya. Nah, itu soalnya. Ya, tambah lagi. Kita sampai jam berapa? Nah, soal. Oke, Leo bersepeda. Leo bersepeda dari kota A pada pukul 9 pagi. Leo bersepeda dari kota A pukul 9 pagi. Kecepatannya 8 km per jam. Kecepatannya 8 km per jam. Ia diperkirakan sampai di tempat tujuan pukul 14. Kecepatannya 8 km per jam. Ia diperkirakan sampai di tempat tujuan pukul 14. Bila ia harus sampai pukul 13, maka kecepatan bersepedanya harus, jika dia harus sampai pukul 13, maka kecepatan bersepedanya harus, oke, silakan kerjakan. Jawabannya 10 km per jam, Bu. Jawabannya ya 10 km per jam. Nah, bisa dijelaskan temannya? Kita hitung dulu dari pukul 9 sampai pukul 2 itu 5 jam. Cara mencari kecepatan itu jarak per waktu. Karena jarak tidak diketahui, maka kita balikkan dulu rumusnya.
menjadi kecepatan dikali waktu. Kecepatannya tadi 8 km per jam. Dan waktunya kita hitung jam 9 sampai jam 12, jam 2 itu adalah 5 jam. Jadi 8 dikali 5 jam sama dengan 40 km. Kemudian kita hitung dari pukul 1 siang dengan jam 9 pagi itu dikurangkan itu maksudnya dari jam 9 ke jam 1 itu 4 jam. Maka cara mencari kecepatannya jarak per waktu, yakni jarak yang nilai tadi 40 km, dan waktu dari jam 9 ke jam 1 itu ada 4 jam. Jadi 40 per 4 sama dengan 10 km per jam. Ya, bisa ngerti? Bisa, Bu. Nah, nah ya. Udah, itu adalah contoh-contoh soalnya untuk apa? Nah, untuk kecepatan lagi. Oke, sebuah mobil bergerak ke barat. Sebuah mobil bergerak ke barat dipercepat. Sebuah mobil bergerak ke barat dipercepat. Sebuah mobil bergerak ke barat dipercepat sepanjang jalan lurus. Sebuah mobil bergerak ke barat dipercepat sepanjang jalan lurus dari keadaan diam sampai mencapai 72 km per jam. Sebuah mobil bergerak ke barat dipercepat sepanjang jalan lurus dari keadaan diam sampai mencapai kecepatan 72 km per jam. Dalam waktu 5 sekon. Dalam waktu 5 sekon. Sampai mencapai 72 km per jam dalam waktu 5 sekon, tentukan besar dan arah percepatan. Tentukan besar dan arah percepatan. Kapan? Ada apa yang bisa diketahui dari sana? Dari keadaan diam, berarti V awalnya adalah 0. V akhir adalah 2 km per jam. Yang ditanya apa? Percepatan. Oke, coba buat percepatannya dalam meter per sekon kuadrat. Dalam meter per sekon kuadrat, apanya satuannya? Empat meter per sekon kuadrat, Bu. Ya, 4 meter per sekon kuadrat. Saya jelaskan. Nah, Kan diketahui VT-nya kecepatannya 72 km per jam. Terus 72 km itu dijadiin ke meter. Jadi 72.000 per jam itu tuh diganti ubah ke detik jadi 3.600 sekon. Terus V0-nya diketahui 0 meter per sekon. Waktu diketahui 5 sekon. Jadi
rumusnya VT sama dengan 5 sekon. Terus VT sama dengan V0 tambah A. Ya. Delta T. Jadi VT. Lanjut. Beda. Jangan kecepatan kan itu ya. VT kurang V0 per T2 kurang T1. Nah, T dari 20 meter per sekon. V0-nya 0. Ini ya. Ini ya. Per T2-nya nah. 20 bagi 5. 4 meter per sekon kuadrat. Nah, ada yang nggak ngerti bagaimana? Sama Bu isinya. Oke. Nah, Ibu rasa untuk GLBB itu apa ya? Tolonglah diulang-ulang lagi ceritanya. Kalau ini kan udah jelas ya, kita lagi belajar GLBB, tentu itu rumus satu-satunya yang bakal Anda pakai. Tapi nanti kalau udah soal UTS itu kan udah bergabung semua tuh. Dari soal gerak melingkar, soal gerak parabola, atau gimana Anda caranya mengidentifikasi, oh ini soal ini nih. Ini GLB, oh ini GLBB, itu yang harus Anda bisa membedakannya. Oke. Nah, jadi kalau menurut Ibu itu aja katanya paling nanti apa Ibu untuk kuis hari ini nanti Ibu masukkan juga soalnya, jadi tolong dikerjakan untuk soal latihan aja sekitar 4 atau 5. Oke. Nah, kalau ada yang ingin tanyakan dalam hampir setengah 6 juga ya. Oke, Bu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan nanti kuisnya, nanti uploadkan seperti yang kemarin. Oke, uploadkan di learning. Ya, jadi jangan yang ini tolong diuploadkan juga ya recording ini. Jadi misalkan Anda apa kan bisa diulang-ulang. Oke. Ya. Bu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.